Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Najamuddin Fajri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai konsep penilaian pada kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai konsep penilaian kurikulum Merdeka, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa yang melatar belakangi penting bagi kita untuk mengetahui konsep penilaian pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif terbaru dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi semua satuan pendidikan dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik dan sekolah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan karakteristik dan konteks lokal. Salah satu komponen penting dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengukur kompetensi dan perkembangan peserta didik secara komprehensif. Penilaian dalam kurikulum ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup keterampilan dan sikap, sejalan dengan upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkemerdekaan global, bergotong royong, mandiri, berkritis, dan kreatif. Nah, perubahan paradigma penilaian ini menuntut pendidik untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai teknik dan instrumen penilaian yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Selain itu, pendidik juga perlu memiliki kemampuan untuk mengolah dan menganalisis hasil penilaian guna memberikan umpan balik yang efektif bagi peserta didik. Konsep penilaian kurikulum. Kurikulum Merdeka menekankan pada materi esensial, pengembangan kompetensi, dan pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penilaian dirancang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik dan pendidik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, penilaian dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi peserta didik dan pendidik. Penilaian ini mencakup 3 komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dirancang untuk menjadi holistik, yang berarti mencakup berbagai aspek perkembangan peserta didik, termasuk diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Komponen penilaian pengetahuan. Komponen pengetahuan mencakup pemahaman peserta didik terhadap konsep, fakta, dan informasi yang relevan dengan mata pelajaran. Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik memahami materi yang diajarkan, termasuk kemampuan mereka dalam mengingat, memahami, dan menerapkan informasi tersebut. Metode penilaian yang umum digunakan itu meliputi tes tertulis, kuis, dan tugas yang menuntut mereka untuk mengingat konsep yang sudah dipelajari. Selanjutnya, komponen penilaian keterampilan. Komponen keterampilan menilai kemampuan praktis peserta didik yang diperoleh melalui praktik dan aplikasi pengetahuan dalam situasi nyata. Penilaian aspek ini berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Metode penilaian yang digunakan antara lain observasi, proyek, dan demonstrasi. Komponen berikutnya, komponen penilaian sikap. Komponen sikap mencakup nilai, etika, dan perilaku yang mencerminkan karakter dan kepribadian peserta didik. Penilaian aspek ini bertujuan untuk mengukur perkembangan karakter peserta didik seperti tanggung jawab, kerjasama, dan integritas. Metode penilaian yang digunakan meliputi observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Pembahasan berikutnya yaitu adalah jenis-jenis penilaian kurikulum Merdeka.
Ada 3 penilaian dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik mengidentifikasi kebutuhan, potensi, serta kesiapan belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik konstruktif selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian sumatif. Penilaian sumatif menilai pencapaian kompetensi peserta didik di akhir periode pembelajaran. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tiap jenis dari penilaian dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, penilaian diagnostik. Tujuan dari penilaian diagnostik yaitu mengidentifikasi kebutuhan, potensi, serta kesiapan belajar peserta didik sebelum proses pembelajaran dimulai. Aspek yang dinilai mencakup diagnostik kognitif, pengetahuan awal, dan non-kognitif, motivasi, minat, dan gaya belajar. Penilaian diagnostik dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan, potensi, serta kesiapan belajar peserta didik. Informasi yang diperoleh dari penilaian ini membantu pendidik merancang strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif. Dengan memahami kondisi awal peserta didik, melalui penilaian diagnostik, pendidik dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran agar lebih relevan dan efektif. Selanjutnya, penilaian formatif. Tujuan dari penilaian formatif adalah memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik konstruktif selama proses pembelajaran berlangsung. Metode dalam penilaian formatif itu berupa observasi, diskusi kelas, kuis, dan tugas kecil. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah memantau kemajuan peserta didik, memberikan umpan balik konstruktif, dan memperbaiki proses belajar mengajar secara berkelanjutan. Penilaian ini berfungsi sebagai alat refleksi bagi pendidik dan peserta didik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Penilaian formatif membantu menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Yang terakhir, penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau setelah menyelesaikan suatu topik tertentu. Tujuannya adalah menilai pencapaian kompetensi peserta didik dan menentukan tingkat keberhasilan mereka dalam memahami materi yang diajarkan. Hasil dari penilaian sumatif sering digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait kenaikan kelas atau kelulusan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan instrumen penilaian dalam kurikulum Merdeka. Dalam mengembangkan instrumen penilaian, diperlukan tahapan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan instrumen, pengembangan, validasi, hingga implementasi. Penggunaan instrumen penilaian yang tepat harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Untuk memastikan efektivitasnya, instrumen harus melalui proses uji coba serta validasi guna menjamin akurasi, validitas, dan reliabilitasnya dalam mengukur perkembangan peserta didik. Kesimpulan dari penilaian dalam kurikulum Merdeka. Penilaian dalam kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan umpan balik yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembelajaran serta perkembangan peserta didik secara holistik. Kurikulum ini menekankan pada 3 komponen utama dalam penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dengan pendekatan berbasis kompetensi yang lebih berorientasi pada penerapan ilmu dalam konteks nyata. Dalam mengembangkan instrumen penilaian, diperlukan tahapan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan instrumen, pengembangan, validasi, hingga implementasi. Keberhasilan implementasi penilaian dalam kurikulum Merdeka bergantung pada sinergi antara pendidik, tenaga kependidikan, dan pemangku kebijakan dalam menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.
Dengan kesimpulan tadi, maka berakhirlah penyampaian saya mengenai penilaian dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.